Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. pada penguji Profesor Udi Subakti dan Profesor Triwijaya dan Pak Tatang sebagai pembimbing atas kesempatan dan waktunya. Pada malam hari ini kita akan ada presentasi ujian proposal tesis mahasiswa bimbingan saya dan Pak Tatang atas nama RC Ave Krista Steve Pranata Utama. Silakan waktu. Kami persilahkan si Steve untuk memulai dan memperkenalkan diri sebelumnya ya. Ya. Bu, selamat malam Bapak Ibu. Yang terhormat dosen penguji Bapak Profesor Dr. Insinyur Udi Subakti Cipto Mulyono MSc. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Triwijaya MN, dan yang terhormat sebagai dosen pembimbing Ibu Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita MN, dan yang terhormat sebagai dosen co-pembimbing Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU. Perkenalkan, saya Ave Krista Steve Pranata Utama. Kali ini saya berkesempatan untuk memberikan presentasi terkait proposal tesis saya yang berjudul Analisis Modifikasi UT-EUT2 pada Continue Usage Behavior dan E-Service Quality Satisfaction penggunaan mobile banking. Oke, lanjut. Pertama, saya ingin menjelaskan mengenai background saya sebagai peneliti dulu. Pendidikan S1 saya sebagai sarjana sosial di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam jurusan kriminologi. Sekarang pengalaman profesi sekarang saya sebagai branch manager di PT Bank Mandiri di area Pontianak, dan kemudian sertifikasi profesional saya itu yang pertama ada di Certified Banking Operational Service dan Digital Banking Management. Dan yang terakhir, pengalaman saya dalam pekerjaan di industri banking, finance company, dan juga otomotif industri. Oke, selanjutnya agenda presentasi. Pertama itu adalah pendahuluan. Yang kedua itu adalah kajian pustaka dan dasar teori. Dan yang ketiga adalah metode penelitian. Lanjut kepada pendahuluan. Yang pertama itu adalah fenomena. Bisa dilihat di sini adalah ada persentase kepemilikan mobile apps tahun 2022, yang mana dalam pemilikan mobile apps tahun 2022, banking atau financial apps itu mencapai 64%, yang mana di dalamnya itu 91% adalah menggunakan mobile banking. Dan seperti yang dikatakan oleh Maulude et al. Pada tahun 2021, adanya minat yang tinggi dan dukungan layanan digital yang memadai, maka dapat meningkatkan loyalitas nasabah sehingga bank mampu bersaing di pasar industri jasa keuangan. Selanjutnya, meningkatnya penggunaan mobile banking merupakan tantangan baru terkait penerimaan teknologi untuk memenangkan pasar layanan perbankan digital. Bila dilihat dalam diagram ini, penggunaan Livin by Mandiri masih cukup rendah, yaitu 25%, berada di urutan ketiga. Yang paling tinggi adalah BCA Mobile dengan 60% pengguna dari total 578 sampel, yang mana data ini diambil dari Populix pada tahun 2022. Selanjutnya, flow mindset terkait dengan strategi penerimaan dan penggunaan teknologi M-Banking yang diintegrasikan dengan e-Banking Service Quality. Pertama ada 3. Yang pertama itu adalah acceptance behavior, yaitu memperbesar jumlah pengguna baru. Yang kedua adalah continue usage behavior, meningkatkan loyalitas pengguna existing. Dan ketiga itu persepsi positif pada kualitas layanan e-banking, yang mana dalam hal ini untuk memenangkan persaingan pasar pada bisnis perbankan digital. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama adalah apa saja faktor yang mempengaruhi continue usage behavior dan e-service quality satisfaction dalam penggunaan mobile banking. Dan yang kedua, data pengaruh antara continue usage behavior dan e-service quality satisfaction terhadap word of mouth untuk mengenalkan mobile banking antar individu. Dan yang ketiga adalah apa strategi yang paling tepat untuk pelanggan menggunakan mobile banking secara berlanjut dan meningkatkan loyalitas penggunanya. Tujuan penelitian yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi continue usage behavior pengguna mobile banking. Dan yang kedua, menganalisis secara mendalam terkait modifikasi UT-UT2 dan e-service quality satisfaction dalam penggunaan mobile banking. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi yang paling tepat terkait strategi penggunaan secara berkelanjutan dan kualitas layanan terbaik untuk meningkatkan loyalitas pengguna mobile banking. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat praktis. Penelitian ini dapat memberikan gambaran inovasi yang dapat dilakukan perbankan untuk melihat layanan mobile banking
sebagai layanan elektronik yang memberikan pertumbuhan bisnis. Yang kedua, manfaat akademis, memberikan kontribusi akademis dalam keilmuan manajemen teknologi dan teknomarketing terkait pendekatan pola perilaku penggunaan teknologi mobile banking. Ruang lingkup, yang pertama, subjek penelitian terbatas pada bidang industri pengembangan produk teknologi perbankan, yaitu mobile banking. Dan yang kedua, objek penelitian adalah penggunaan teknologi yang ruang lingkupnya hanya terbatas pada pengguna mobile banking Livin by Mandiri. Yang ketiga, pendekatan penelitian melalui studi pola perilaku penggunaan teknologi dengan melakukan analisis variabel dan menguji faktor model utility 2 yang terintegrasi dengan model e-service quality. Selanjutnya, ketika menggunakan analisis utility 2, pertama ini ada saya ingin menjelaskan terkait dengan utility model yang pertama. Bagaimana utility model pertama ini adalah model definitif untuk memandu penelitian di masa mendatang terkait penerimaan teknologi informasi. Model utility ini mencakup 4 konstruk utama yang menjelaskan bagaimana perilaku mempengaruhi penggunaan teknologi. Keempat konstruk tersebut yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung. Yang mana utility 1 ini dikemukakan oleh Venkates et al. Pada tahun 2003. Selanjutnya, untuk utility 2 yang digunakan dalam penelitian ini, ada penambahan tiga konstruk. Yang pertama itu adalah motivasi hedonis, berkaitan dengan kesenangan atau kepuasan emosional yang dirasakan seseorang ketika menggunakan teknologi. Yang kedua adalah nilai harga, mengacu pada pertimbangan biaya yang dikeluarkan. Dan yang ketiga adalah kebiasaan, yang menggambarkan sejauh mana seseorang menggunakan teknologi berdasarkan rutinitas atau kebiasaannya. Selanjutnya adalah e-service quality model, yang mana dalam e-service quality ini dimulai pada tahun 2002 yang dijelaskan oleh Barnes dan Figen, dan kemudian terakhir pada tahun 2009 Sweat dan Figen. Dan e-service quality yang digunakan pada penelitian ini adalah electronic banking service quality model yang dijelaskan oleh Shankar and Jebaraji Kirti tahun 2019, yang mana dalam hal ini memiliki 4 konstruk, yaitu adalah reliability, security and privacy, website design, dan customer service and support. Dan ini adalah model yang digunakan untuk penelitian ini, yang mana dalam yang berwarna biru ini adalah model dari UT2 ini yang digabungkan dengan model e-service quality, yang diantaranya itu ada reliability, security, privacy, website design, customer service, dan support. Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan 4 jurnal yang digunakan dari 15 jurnal yang sudah dikaji terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah yang ditulis oleh Al-Bugami dan Belak pada tahun 2014, yang mana dalam hal ini adalah mengamati continuous usage of internet banking menggunakan utility 2 dan juga service quality model. Selanjutnya, Shankar dan Jebaraji Kirti pada tahun 2019 yang meneliti terkait dengan pengaruh e-banking service quality dalam customer loyalty. Yang selanjutnya adalah Abu Tayyib et al. Pada tahun 2022 yang meneliti tentang continuing tension use of m-banking di Jordania. Kemudian Fazit et al. Pada tahun 2021 yang membahas terkait dengan extending utility 2 in m-banking adoption and actual use behavior. Selanjutnya, dalam kajian ini akan digunakan structural equation modeling, yang mana dalam hal ini menggunakan aplikasi PLSM, yang mana peneliti dapat melakukan uji analisis hubungan antar variabel, uji analisis multivariat, dan menguji model penelitian yang kompleks serta variabel tidak dapat diukur secara langsung, atau yang sering disebut latent variable. SEM merupakan metode untuk memberikan uji analisis konfirmatori yang digunakan dalam melakukan prediksi terhadap variabel yang luas dan kompleks. Unsur-unsur dalam metode SEM dapat digunakan untuk analisis data, seperti model struktural, model pengukuran, validasi pengukuran, serta melakukan analisis faktor, serta pengujian hipotesis. Yang terakhir, dengan PLSM diharapkan dapat memberikan prediksi dan pengembangan teori yang berfokus pada variasi untuk penjelasan konstruk yang dependen. Selanjutnya, Dasolen dan Novelty. Dasein ini layanan perbankan saat ini banyak berfokus pada pengembangan layanan elektroniknya, terutama pada mobile banking. Yang kedua, Dasolen ini adalah fokus penelitian ini mencakup hubungan antara perilaku penggunaan mobile banking dengan e-banking service quality. Dan yang terakhir, Novelty, pendekatan usage behavior pengguna mobile banking dengan memadukannya pada tingkat kepuasan terhadap kualitas layanan perbankan
digital memperluas bidang penerapan IT2 dalam konteksnya di Indonesia. Kalau kita alur penelitian, uh, setelah pengumpulan analisa SEM dan pengujian outer model, serta pengujian inner model, pengujian fit model, dan model struktural juga, dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Selanjutnya, untuk metode penelitian, desain penelitian, metode kuantitatif deskriptif SEM. Dengan metode ini untuk menjelaskan secara tepat dan akurat terkait gambaran perilaku individu, kondisi dan gejala individu, serta unsur yang dipengaruhi oleh kelompok tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer, yaitu menggunakan kuesioner, yang mana melakukan uji coba pengambilan data, serta data yang digunakan adalah setelah diuji validitasnya dan hasil penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data sistem dengan tools PLSM dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas antar variabel, kemudian analisa dan pengujian hipotesis pada model dari hubungan variabel laten, serta membentukkan model yang telah diprediksi. Populasi dan sampel menggunakan simple random sampling, yang mana populasi pekerja yang menggunakan mobile banking, dan sampel jumlah minimal yang ditentukan dari rasio variabel yaitu 10:1, yang mana menurut Hare et al. Pada tahun 2016. Untuk 15 variabel tadi, berarti ada 150 sampel. Selanjutnya ini timeline penelitian, yang mana dalam timeline penelitian ini untuk seminar proposal masuk dalam minggu ketiga, dan fokus pada penelitian ini akan uh, difokuskan pada sampai dengan Desember. Baik, sekian dari presentasi dari peneliti. Terima kasih dan mohon bimbingannya.